Halo, apa kabar kalian semua? Setelah kita melakukan video unboxing dari ponsel iQIYI Y7X setelah kita melakukan PO pada tanggal 8 atau tanggal 9 kemarin ya. Sekarang ini saya akan membagikan pengalaman selama menggunakan iQIYI Y7X selama 48 jam. Jadi seperti apa nih performa dan juga konsumsi daya baterai ataupun beberapa spesifikasi lain yang diusung oleh iQIYI Y7X ini. Yuk langsung aja kita simak sama-sama videonya. Hal yang pertama yang akan kita bahas dari ponsel iQIYI Y7X tentu pada bagian performanya. Karena ponsel ini dibilang ponsel gaming dengan harga 3 jutaan atau bisa dibilang ponsel dengan chipset dari Qualcomm Snapdragon 695 dengan harga paling worth it. Karena waktu pembelian pertama saya ini dapat ponsel dari iQIYI Y7X dengan harga 3.099.000 atau 3.100.000 rupiah. Dengan harga segitu saya udah mendapatkan cashback dan juga bonus tambahan. Jadi dengan harga 3 jutaan rupiah dengan chipset Snapdragon 695, ponsel ini memang memiliki spesifikasi yang sangat mumpuni banget. Jadi ponsel dari iQIYI Y7X ini tentu bisa banget bersaing dengan kompetitor apalagi dengan BBK Group lainnya. Ya salah satunya dari brand induk yaitu Vivo sendiri. Karena dengan SoC yang dipasangkan, ponsel ini bisa mendapatkan skor Antutu nyampe 398 ribuan poin. Dan untuk ponsel yang kita pakai ini adalah varian RAM 8/128GB ya. Cuman saya sendiri sedikit cukup heran. Karena waktu kita lihat di luar sana, apalagi waktu promosinya, untuk skor Antutunya kan bisa nyampe 400 ribuan. Nah sekarang ini waktu saya tes sendiri cuma mendapatkan skor Antutu 398 ribuan poin. Tapi kalau menurut kalian kira-kira gimana nih? Apakah kapasitas memori internal bisa berpengaruh untuk skor Antutu yang dapetin atau enggak? Coba tulis aja nanti di kolom komentar ya. Tentunya skor Antutu yang dihasilkan ponsel ini bisa berjalan dengan mulus. Misalnya untuk game Mobile Legends, iQIYI Y7X bisa mendapatkan grafik ultra dengan refresh rate tinggi. Bahkan waktu kita coba buat main game Mobile Legends dengan 3 kali pertandingan ya, dengan durasi ya kurang lebih ada di 1 jaman ya. Ponsel ini memiliki suhu yang tergolong adem banget. Karena dengan durasi permainan kisaran 1 jam, ponsel ini cuman sedikit anget. Dan angetnya itu ada di bagian sebelah kamera. Kemudian buat main game PUBG Mobile, ponsel ini juga tentunya udah mulus banget dengan grafik smooth ultra. Ditambah lagi dengan giroskopnya yang udah sangat responsif. Jadi buat main game Mobile Legends maupun PUBG Mobile, ponsel ini udah bisa berjalan dengan sangat mulus banget. Ditambah lagi dengan kapasitas baterainya yang nyampe 6000 mAh ya. Tentu ponsel dari iQIYI Y7X ini bisa banget buat temenin kalian selama nge-push rank. Dan untuk SOT yang saya dapetin dari ponsel iQIYI Y7X dari baterai 100% setelah kita unboxing nih ya, pasti kalian tahu sendirilah. Ponsel pertama kali unboxing atau ponsel baru, tentu langsung kita pakai buat download berbagai aplikasi maupun game yang sering kita gunakan. Ya misalnya beberapa aplikasi yang ada di ponsel ini. SOT yang saya dapetin nyampe 10 jam lebih. Dan ini menurut saya sangat mantep banget. Dan setelah saya menggunakan ponsel iQIYI Y7X selama 48 jam lebih, ponsel ini bisa nemenin saya selama waktu seharian lebih. Jadi cuman kalau pakai di waktu siang nyampe malam tentunya kalian nggak perlu melakukan pengecasan lagi. Nah ngomongin soal pengecasan, ponsel ini juga udah dibekali dengan adapter charger super ngebut nyampe 80 watt. Dan untuk pengisian dari baterai 3% nyampe 100%, saya cuma membutuhkan waktu selama 1 jam 10 menit. Dengan catatan data atau konektivitas wifi saya matiin dari ponsel iQIYI Y7X ini. Jadi yang nyala cuman selularnya aja. Jadi lebih tepatnya nggak saya offline-in ini ponsel selama melakukan tes pengecasan dari 3% nyampe 100%. Setelah kita puas ngebahas untuk performa dan juga baterai yang dimiliki dari ponsel iQIYI Y7X ini, selanjutnya kita bahas dari segi desainnya. Setelah 48 jam penggunaan dari ponsel ini, setelah saya lihat-lihat untuk segi desainnya, emang ponsel ini memiliki tampilan desain yang kelihatan simple dan juga nggak ngebosenin seperti ponsel-ponsel lainnya. Dan emang untuk file genggaman dari ponsel iQIYI Y7X ini nyaman di tangan tapi tetap memiliki kesan murah. Ya mungkin karena backdoornya masih menggunakan backdoor bahan plastik atau polikarbonat ditambah lagi dengan backdoornya yang masih kopong seperti ini. Tapi enaknya backdoor dari ponsel iQIYI Y7X ini nggak mudah kotor dan juga keset di tangan. Malah kalau kita pakaiin softcase seperti ini, softcase-nya itu lebih cepetan kotor. Jadi lebih nyaman kalau kita pakainya itu tanpa softcase atau hardcase tambahan sebenarnya nih ya.
Selanjutnya di bagian depan untuk ponsel IQ 7X, ponsel ini bisa dibilang hadir dengan tampilan yang cukup mewah di harga 3 jutaan rupiah. Karena selain memiliki performa yang tinggi, tampilan desainnya juga udah kelihatan modern dan juga mendekati ponsel kelas menengah ke atas lainnya. Dengan tampilan bezel yang udah kelihatan cukup tipis di bagian samping kanan, kiri, atas maupun bawahnya. Cuman setelah kita lihat-lihat untuk tampilan tompelnya atau tampilan pulau kamera di bagian depan ya, ini terasa cukup tebal atau lebih tepatnya terasa kelihatan lebih gede kalau kita bandingin dengan ponsel yang saya punya satunya lagi, lebih tepatnya Realme 8 4G. Tapi untuk dagu bawahnya udah kelihatan cukup tipis kok untuk ponsel dengan harga 3 jutaan rupiah. Nah, kemarin-kemarin banyak juga tuh yang request untuk ngebahas tampilan dari layar atau lebih tepatnya layar IQ 7X ini. Katanya kalau kita lihat dari bagian samping jadi berubah kayak kebiru-biruan gitu. Nah, kalau menurut saya nih ya, setelah saya bandingin untuk ponsel layar AMOLED misalnya Realme 8 dan memang untuk layar dari IQ 7X ini sedikit berbeda. Bisa dilihat ya untuk perbandingan dari layar AMOLED dan juga layar IPS dari IQ 7X. Memang kalau layar AMOLED itu dilihat dari berbagai sisi masih kelihatan detail dan juga masih terlihat lebih tajam kalau kita bandingin dengan IQ 7X. Tapi berhubung layar ini memiliki yang namanya apa ya? Lupa saya sebutannya tuh. Biar mata kita itu tetap terjaga, jadi saya bandingin juga dengan ponsel Vivo Y12 yang masih menggunakan panel IPS LCD dan belum memiliki proteksi layar atau lebih tepatnya ya pengurangan warna biru tadi. Nah, setelah kita bandingin, emang ponsel ini memiliki kualitas warna yang sedikit keijo-ijoan, ya seperti ponsel-ponsel yang udah pakai panel AMOLED. Sedangkan untuk panel IPS LCD ponsel pada umumnya, kelihatan lebih kebiru-biruan. Dan kualitas warna yang dihasilin emang udah kelihatan bagus banget dan nyaman di mata, nggak seperti ponsel-ponsel dengan panel IPS lainnya. Ngomongin soal layar, untuk kualitas warnanya emang udah enak banget apalagi kalau kita pakai buat main game ataupun nonton video. Ya selama saya menggunakan ponsel ini buat main game ataupun buat nonton-nonton video entah itu reel Instagram maupun reel YouTube. Untuk scrolling-scrolling tentunya udah nyaman banget karena ponsel ini punya 4 opsi refresh rate yang bisa kalian pilih. Cuman yang bikin saya kurang puas dengan kualitasnya ketika kita pakai buat nonton video itu bukan pada bagian layarnya, tapi untuk kualitas audionya yang masih mono speaker aja. Sedangkan untuk tombol keamanan atau sensor sidik jarinya bagi saya emang nggak ada masalah sama sekali. Untuk sidik jarinya emang lebih cepat kalau kita bandingin dengan sensor sidik jari under display. Cuman yang bikin saya kurang nyaman untuk sensor sidik jari di bagian samping, ketika kita pakai ponsel ini mau pakai sidik jari di bagian samping ini, tahu-tahu udah banyak sekali percobaan sidik jari yang gagal. Ya mungkin waktu kita pegang nggak sengaja itu kedeteksi untuk sensor sidik jarinya ya. Jadi kalau saya sendiri sih nggak terlalu banyak komentar untuk sensor sidik jari yang dimiliki oleh IQ 7X ini. Kemudian di bagian fotografi IQ 7X, ponsel ini memang hanya memiliki 2 setup kamera saja, yaitu 50 megapiksel untuk kamera utama dengan sensor Samsung JN1, kemudian 2 megapiksel untuk kamera depth sensor. Sedangkan untuk kamera selfie-nya hanya dibekali dengan resolusi 8 megapiksel. Dan untuk kualitas foto dengan banyak cahaya atau cukup cahaya, emang nggak perlu kita raguin lagi, kualitasnya udah oke dan juga mantap. Tapi kalau kita pakai di kondisi low light, kameranya itu bisa dibilang malah noisy ya. Untuk perekaman videonya juga udah cukup mantap, apalagi ponsel ini bisa nyampe 1080 60 fps. Nggak seperti ponsel-ponsel lain dengan chipset yang sama, cuman mentok di 1080 30 fps. Kita tes perekaman di IQ Y7X 1080 30 fps. Untuk perpindahan fokus kalau jaraknya ya 50 sentian ini lemot ya. Bahkan agak susah mendeteksi fokus nih. Tapi kalau kita deketin, nah cepet, jarak gak ada 1 kilan ini, cepet. Tapi kalau segini sekitar 1 kilan lebih atau 2 kilan ya. Tahu kan kilan itu apa? Nah, susah. Tapi kalau deket cepet. Kita coba buat jalan. Gak ada stabilisernya dan juga gak ada opsi penyetabil video. Untuk warna hijaunya cukup bagus. Lihat awan juga masih oke. Kayak gini nih. Nah, kita coba kalau fokus di yang banyak cahaya. Oh masih oke ternyata. Nah ini masih agak lemot ya perpindahan fokusnya, ya kan. Kalau ini 1080 60 fps, kita coba buat jalan, jitter gak nih? Kalau dilihat di kamera sih enggak,
cuman nggak bisa smooth banget. Fokusnya masih oke. Nah, fokusnya lebih cepat pada 1080 60 fps dibanding 1080 30 fps. Kalau ini perekamannya nih 1080 30 fps tentunya. Itu untuk awannya hilang, nggak kelihatan sama sekali, putih semua. Ya seperti ini hasilnya. Untuk gambar orangnya sih masih kelihatan bagus ya, kelihatan jelas. Cuman untuk backgroundnya ini putih-putih semua, banyak putihnya. Balance-nya kurang seimbang. Nah, selanjutnya yang cukup saya keluhin dari kamera iQIA 7X ketika sedang kita pakai buat video call. Lebih tepatnya video call pakai aplikasi WhatsApp. Kameranya itu bisa dibilang banyak noise, tapi di sisi lain ada yang cukup menarik, yaitu ketika kita sedang video call, ponsel ini udah nyediain fitur beauty. Lebih tepatnya ada efek biar muka kita itu lebih kelihatan mulus lagi. Jadi overall setelah kita pakai ponsel ini selama 2 hari atau 48 jam lebih, iQIA 7X ini secara keseluruhan emang nggak perlu kita raguin lagi. Worth it banget untuk ponsel dengan harga 3 jutaan rupiah, tapi dengan catatan kalian nggak terlalu mentingin bagian fotografi atau kameranya. Selebihnya ponsel ini jadi juara di harga 3 juta rupiah. Paling recommended untuk kalian yang punya dana pas-pasan atau lebih tepatnya 3 juta lebih sedikit. Punya performa mantap, baterai awet, pengecasan juga udah ngebut banget. Ditambah lagi dengan layarnya dan juga berbagai fitur-fitur menarik yang dimiliki oleh ponsel iQIA 7X ini. Dan buat kalian yang masih belum puas untuk review kali ini, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi kita nanti bakalan bahas lagi untuk video pembahasan secara lebih mendetail dari bagian per bagian. Dan buat kalian yang udah pakai ponsel dari iQIA 7X ini, apalagi buat kalian yang sama-sama ikutan PO, coba tulis aja pengalaman penggunaan kalian atau cerita selama kalian melakukan PO dari ponsel iQIA 7X ini. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.